Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Sulistriani, mahasiswi semester 1 dengan NIM 2241012004, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Institut Agama Islam Abuya Saleh Sarolangun. Video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Al-Quran Hadis dengan dosen pengampu Bapak Arsanul Rahman, SPDI, MPD. Kali ini saya akan membahas materi dengan judul Sejarah dan Latar Belakang Turunnya Al-Quran. Pertama kita akan membahas yaitu sejarah turunnya Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW untuk membimbing umat manusia. Turunnya Al-Quran merupakan peristiwa besar yang sekaligus menyatakan kedudukannya bagi penghuni langit dan bumi. Dilansir dari buku pengantar studi ilmu Al-Quran oleh Syekh Mana Al-Katan, turunnya Al-Quran merupakan pemberitahuan kepada alam samawi yang dihuni malaikat tentang kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW. Umat ini telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan risalah barunya agar menjadi umat paling baik di antara manusia. Peristiwa turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW dikenal dengan istilah Nuzulul Quran. Nuzulul Quran merupakan peristiwa turunnya Al-Quran pertama kali dari Lauhul Mahfuz pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Secara bahasa, Nuzulul Quran memiliki arti sebagai menurunkan sesuatu dari tempat yang paling tinggi ke tempat yang paling rendah, dan Al-Quran merupakan kitab suci bagi umat Islam. Nuzulul Quran dapat didefinisikan sebagai peristiwa turunnya Al-Quran dari tempat yang tinggi ke muka bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril secara bertahap. Al-Quran diturunkan secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjadi pedoman hidup bagi umat Islam. Sejarah turunnya Al-Quran dimulai ketika Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun pada tahun 610 Masehi. Pada saat itu, Nabi Muhammad SAW berada di Gua Hira, lalu didatangi oleh malaikat Jibril yang memberikan wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW. Ayat yang pertama kali diturunkan adalah Surah Al-Alaq ayat 1-5. Peristiwa ini sekaligus menjadi pertanda dimulainya kenabian Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini sekaligus menjadi pertanda dimulainya kenabian Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yaitu ada latar belakang turunnya Al-Quran. Bermula dari sebuah kawasan yang bernama Jazirah Arabia pada abad ke-15 yang lalu, Nabi Muhammad SAW lahir sebagai pengemban risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazirah Arabia terletak di Asia Barat Daya. Jazirah Arabia terbagi menjadi dua bagian penting, yaitu Arabia Utara dan Arabia Selatan. Arabia Utara adalah penduduk yang menetap pada suatu perkampungan di daerah Yaman, Hadramaut, dan permukiman seputar pantai. Kehidupan mereka lebih maju karena mereka menetap atau tidak berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, sehingga memudahkan mereka untuk membangun sebuah peradaban. Bahasa yang mereka gunakan pun lebih bagus dan lebih teratur. Sementara itu, Arabia Selatan ditempati oleh masyarakat yang nomaden, yang sering berpindah-pindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Hampir sebagian besar penduduk Mekah adalah berdagang. Mereka berpergian dalam bentuk kafilah besar melewati daerah-daerah yang dirasa menguntungkan untuk berdagang. Selain itu, Mekah juga merupakan daerah rute perdagangan antar negara. Dengan dibukanya rute perdagangan ini memungkinkan mereka untuk menjalin hubungan dengan dunia luar seperti Romawi dan Persia. Pada saat itu lebih maju kebudayaannya dibanding Arab, dan Romawi mereka belajar tentang strategi perdagangan, sementara itu Persia belajar berbagai ilmu pengetahuan. Dapat kita simpulkan bahwa peristiwa turunnya Al-Quran dinamakan Nuzulul Quran. Ayat Al-Quran yang pertama kali turun adalah Surah Al-Alaq ayat 1-5. Al-Quran pertama kali turun untuk Nabi Muhammad SAW, yaitu di Gua Hira pada tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi. Latar belakang turunnya Al-Quran adalah sifat jahiliyah dari orang-orang Arab terdahulu, seperti menganggap sukunya lebih tinggi dari suku lain. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.